Perkenalkan, nama saya Rican Vina Putri dengan NIM 1414422083. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai antropologi untuk memenuhi syarat UTS antropologi. Yang pertama itu ada peran antropologi di masa era globalisasi dan teknologi digital. Peran antropologi di masa era globalisasi dan digital teknologi itu sangat penting karena teknologi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi setiap aktivitas manusia. Namun, perlu diingat bahwa teknologi itu bukan merupakan puncak dari kebudayaan dan tidak juga bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Jadi, intinya kita itu memerlukan teknologi dan kita perlu mengikuti masa era globalisasi dengan syarat kita harus memilah yang mana yang baik dan meninggalkan yang buruknya. Karena sangat tidak mungkin juga kita mengatakan say no terhadap teknologi. Karena kehidupan kita di zaman sekarang ini dan di zaman berikutnya itu akan sangat-sangat bergantung pada teknologi. Jadi, intinya adalah peran antropologi dalam masa era globalisasi dan digital ini adalah antropologi diharapkan tetap berada di atas dari teknologi, yaitu dengan artian kita harus mempertimbangkan adat kita dibanding teknologi tadi, supaya kita dapat memilih yang baik dan meninggalkan yang buruknya saat menggunakan teknologi dan saat mengikuti gaya hidup zaman sekarang. Yang kedua, itu ada hubungan antropologi dengan ilmu geografi. Hubungan antropologi dengan ilmu geografi itu sama-sama mempelajari tentang manusia. Antropologi itu mempelajari manusia dari sosial budayanya. Geografi itu adalah ilmu yang mengkaji seluruh masalah isu-isu permukaan bumi yang terkandung di dalamnya. Itu ada manusia, flora dan fauna serta bentang alam, termasuk interaksinya. Salah satu contoh hubungan ilmu antropologi dengan ilmu geografi adalah saat kita mengkaji karakteristik budaya manusia di suatu daerah. Peran antropologi sangat diperlukan oleh ilmu geografi, seperti kita telah tahu bahwa antropologi merupakan ilmu yang menjelaskan tentang warna kulit manusia, baik itu dari rasnya, sukunya, etnisnya, bangsanya. Selain itu, antropologi juga membutuhkan peran ilmu geografi, yang dimana geografi ini nanti berfungsi saat mengkaji karakteristik budaya manusia ini, yaitu geografi itu mengkaji tentang bahwa lingkungan fisik itu, kondisi fisik itu sangat berpengaruh terhadap budaya karakteristik manusia di masing-masing tempat, seperti itu. Jadi, contohnya itu, ketika kita hendak mengkaji tentang karakteristik budaya manusia, maka kita menggunakan ilmu geografinya juga. Kita ambil lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap karakteristiknya. Mengapa seperti itu? Yaitu karena tadi kebiasaan yang terjadi di lingkungan tersebut. Baik, yang ketiga itu ada cabang ilmu antropologi, terbagi menjadi dua, antropologi fisik dan antropologi budaya. Antropologi fisik itu dibagi menjadi dua, yaitu somatologi dan paleantropologi. Somatologi ini merupakan bagian dari antropologi yang mempelajari tentang terjadinya aneka ragam jenis manusia, dipandang dari ciri-ciri fisik tubuhnya, maupun yang tidak tampak ataupun yang tampak, seperti itu. Misalnya yang tampak itu ada warna kulit, bentuk hidung, tinggi badan, dan lain sebagainya. Dan yang tidak tampak itu atau genotip itu seperti golongan darah. Yang kedua itu ada paleantropologi. Ini mengkaji tentang asal-usul terjadinya manusia. Dengan bahan kajian itu adalah fosil-fosil yang ada pada zaman purba. Yang kedua itu ada antropologi budaya. Antropologi budaya ini memiliki 7 bagian. Yang pertama itu ada peristeori, ilmu yang mempelajari perkembangan dan persebaran semua kebudayaan manusia pada zaman prasejarah. Mereka itu mengkaji dari mana sih manusia ini gitu. Apakah dari manusia purba atau dari mana, atau dari baik itu dari fosil-fosil manusia purba, baik dari tulisan-tulisan yang ada seperti prasasti-prasasti, kitab-kitab, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada etnolinguistik, yaitu mengkaji asal-usul manusia itu berdasarkan berbagai suku, bahasa, dan bangsanya gitu. Dari mana sih asal-usul manusia ini? Itu dikaji melalui dari suku bangsanya gitu, dan pola-pola cara hidupnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada etnologi. Etnologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang asas-asas kemanusiaan melalui pengkajian kebudayaan berbagai suku bangsa yang tersebar di muka bumi. Yang keempat itu ada etnopsikologi, mengkaji tentang masalah kepribadian bangsa.
Ini khusus untuk mengkaji apa sih masalah kepribadian bangsa ini yang kemudian nanti akan dijadikan sasaran studi bidang antropologi. Yang kelima itu ada antropologi spesialis. Antropologi spesialis ini adalah antropologi yang khususnya mengkaji masalah-masalah praktis yang ada di bidang kepemerintahan, bidang pendidikan, dan bidang peperangan seperti itu. Jadi dia lebih luas. Yang keenam itu ada antropologi terapan. Apa itu antropologi terapan? Antropologi terapan ini adalah antropologi yang digunakan untuk tujuan-tujuan praktis yang biasanya ini ada di negara-negara berkembang. Yang ketujuh itu ada arkeologi, yaitu ilmu yang mempelajari penemuan-penemuan peninggalan budaya pada zaman kuno. Yang keempat ada hubungan keterkaitan antara kepribadian dan kebudayaan. Kita tahu sendiri bahwa kepribadian kita dibentuk oleh kebiasaan kita di tempat tinggal kita gitu. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu juga membentuk kepribadian kita. Maka kepribadian bangsa Indonesia itu sering tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Timur itu karena itu dari pengaruh bangsa Barat. Ketika bangsa Indonesia menggunakan teknologi, namun teknologi itu dianggap lebih tinggi daripada budaya, maka akan terjadi pengaruh budaya Barat yang mendominasi kepribadian yang ada tadi seperti itu. Makanya tadi di awal saya katakan bahwa peran antropologi itu dalam bidang teknologi itu sangat penting, namun dengan syarat tidak mengataskan teknologi daripada budaya seperti itu. Karena tidak mungkin juga kita tidak menggunakan teknologi karena tuntutan zaman yang semakin sangat-sangat modern seperti itu kan. Kebudayaan Barat ini masuk ketika bangsa Indonesia atau kita sendiri masyarakat Timur menggunakan teknologi dari berbagai sosmed dan kita menganggap bahwa kehidupan mereka lebih keren, lebih wow daripada kehidupan kita seperti itu. Jadi lama-lama nilai kebudayaan yang kita miliki pada dasarnya itu pudar karena kita tidak mempertimbangkan dampak-dampak yang akan kita terima gitu, seperti itu. Jadi apabila kita menggunakan teknologi ada baiknya kita hanya mengambil dampak positifnya saja, tinggalkan dampak negatifnya. Jadi proses yang terjadi itu adalah kebudayaan Barat itu sangat mudah diserap tanpa dipertimbangkan negatifnya. Terutama itu ada di kehidupan para remaja. Gaya hidup itu terlihat karena para remaja ini tidak ingin dikatakan kuno lah sama teman-temannya, terlalu kamseupai lah, kampungan sekali seperti itu kan. Jadi sehingga remaja ini sering menggunakan pakaian-pakaian yang sebenarnya sudah melanggar aturan dan norma bangsa Timur seperti itu. Contohnya memakai baju seksi, celana seksi seperti itu kan. Dan mereka juga mulai hidup kebarat-baratan dengan gaya hidup hedonisme. Kemudian mereka cenderung mengkonsumsi makanan cepat saji seperti itu, sehingga pada akhirnya para remaja ini lebih menyukai kebudayaan Barat daripada kebudayaan Timur, yang sebenarnya kebudayaan Timur itu merupakan kebudayaan asli yang mereka miliki. Jadi saran saya untuk mengatasi kebudayaan asing, untuk mengatasi pengaruh kebudayaan asing khususnya itu yang negatif di Indonesia, kita itu perlu membentengi kalangan yang mudah terpengaruh seperti remaja, seperti itu, terutama itu dari pihak keluarga, karena keluarga adalah edukasi pertama seorang anak sebelum beranjak keluar ke dunia luar seperti itu. Jadi yang pertama itu adalah peranan pemerintah. Pemerintah hendaknya dapat mengambil kebijakan strategis melalui penataan ulang sistem pendidikan, terutama mengenai pengaturan kurikulum, seperti itu. Yang kedua itu adalah peran orang tua dan keluarga. Keluarga itu adalah, yang seperti saya katakan tadi, merupakan edukasi pertama bagi anak-anaknya. Jadi bagaimana anak kedepannya itu, faktor utamanya itu adalah dari didikan keluarga. Orang tua adalah figur utama yang sangat-sangat bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya. Jadi ada baiknya orang tua harus mengambil porsi lebih banyak daripada porsi anaknya. Beliau harus membatasi waktu untuk anaknya bermain gadget seperti itu, dan terus memantau pemakaian gadget yang dilakukan oleh anak-anaknya. Yang ketiga itu ada mengajarkan kepada generasi muda bahwa budaya kita itu adalah budaya yang perlu dikembangkan seperti itu. Budaya yang perlu dikembangkan sehingga masyarakat luar tahu, dan perlu ditanamkan kepada kaum muda khususnya untuk lebih mencintai dan memperluas budaya kita ke dunia luar. Yang keempat itu ada menerapkan pendidikan kepada generasi muda, yaitu menumbuhkan karakter cinta tanah air dengan contohnya mengenal budaya lain, mengenal budaya yang walaupun bukan budaya kita, namun kita harus bisa melihat sisi positif dari berbagai budaya yang lainnya dan menimbulkan akhlak dan kepribadian yang baik. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai UTS Antropologi ini. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan selamat malam.